Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul Analisa Sistem Penjualan Baju Pesta secara tunai pada WM by Widi Budi Mulia Jakarta. Kelompok 7 kami yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Farid Zaturahim Santoso dengan NIM 17190479. Lanjut dengan saya Muhammad Fauzi dengan NIM 17190705. Lanjut dengan saya Muhammad Gunawan dengan NIM 17190657. Lanjut dengan saya Naufal Akbareja dengan NIM 17190563. Lanjut dengan saya Nurman Alwi dengan NIM 17190434. Maksud dan tujuan dari slide dan presentasi kami kali ini yaitu ingin mengimplementasikan apa yang dipelajari di akademik. Nomor 2, menambah pengetahuan dunia kerja. Nomor 3, sebagai dasar pengalaman dan wawasan bagi penulis khususnya dan para lulusan untuk melangkah ke dunia kerja yang lebih nyata sesuai dengan apa yang diperoleh selama riset. 4, mengetahui tentang pengolahan data pada sistem dan pengolahan laporan. Lanjut untuk metode penelitian yang kami gunakan, kami menggunakan 3 cara, yaitu interview atau wawancara, yang mana wawancara yang dilakukan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lengkap, dan untuk mendapatkan hal itu penulis melakukan metode tanya jawab mengenai semua kegiatan yang berhubungan dengan penjualan baju kepada karyawan dan karyawati WM by Widi Budi Mulia. Yang B, pengamatan atau observasi. Kami melakukan pengamatan secara langsung pada kegiatan yang berhubungan dengan masalah penjualan kebaya. Dan dari hasil pengamatan tersebut dapat diketahui proses dari kegiatan penjualan pada perusahaan dan juga diketahui kekurangan dari sistem yang sedang dijalankan saat ini di perusahaan tersebut. Poin ketiga, studi pusaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan mempelajari buku-buku diklat serta mencari informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan penyusunan laporan. Pendahuluan dapat dibaca dengan pesatnya dunia informasi dan ilmu pengetahuan. Banyak persaingan bisnis makin ketat dan berkembang cukup signifikan, serta perkembangan teknologi dewasa ini khususnya dalam perkembangan komputer sebagai alat bantu manusia sudah berkembang dengan pesat dan kompleks, maka hal ini dapat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan pada umumnya. Dilanjut, yang tadi metode penelitian yang kami gunakan, kami menggunakan 3 metode, yaitu wawancara atau interview, pengamatan atau observasi, dan juga 3 studi pusaka. Lanjut. Ruang lingkup. Untuk ruang lingkup dari pembahasan dalam penulisan laporan KKP ini ialah sistem penjualan secara tunai WM by Widi Budi Mulia. Ialah nomor 1, memasukkan data atau data input, nomor 2, data diproses, dan nomor 3, data dikeluarkan atau data output. WM by Widi Budi Mulia adalah sebuah perusahaan yang sedang kami observasi dan teliti sebagai sumber primer, yang mana hasil penelitian ini akan menjadi bahan laporan kuliah kerja praktik atau KKP. Untuk sistem matematika penulisan kita ada 4 bab. Yang pertama ada bab pendahuluan, yang kedua ada bab landasan teori, yang ketiga bab analisis sistem berjalan, yang ketiga ada bab penutup. Untuk bab pendahuluan, pada bab ini penulis memberikan gambaran umum tentang laporan penyusunan kuliah kerja praktek. Nah, untuk bab kedua, landasan teori, pada bab ini menjelaskan tentang konsep dasar sistem dan tools pendukungnya. Untuk bab ketiga, analisis sistem berjalan, pada bab ini penulis menjelaskan tentang umum tinjauan perusahaan, prosedur sistem berjalan, DAD, spesifikasi sistem permasalahan pokok, dan alternatif pemecahan masalah. Lanjut untuk bab terakhir, bab 4, penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam bab ini, berisi tentang kesimpulan dan saran.
Lanjut untuk pengertian sistem secara umum. Pada sistem ini, sistem adalah suatu jaringan kerja dari kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen-komponen, prosedur-prosedur atau variabel yang terorganisir yang saling berinteraksi atau berhubungan, saling ketergantungan antara satu dan lainnya, di mana setiap sistem dibuat agar bersama-sama dapat menangani dan menyelesaikan suatu saran tertentu secara rutin terjadi dan terus berulang. Untuk klasifikasi sistem, ada sistem abstrak dan sistem fisik. Untuk sistem abstrak dan sistem fisik ini, sistem abstrak ini adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak nampak secara fisik. Sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik. Lanjut untuk sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Untuk sistem alamiah adalah sistem yang terbuat melalui proses alam atau tidak dibuat oleh manusia. Sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang atau sengaja dibuat oleh manusia. Untuk sistem terbuka dan sistem tertutup, sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Sedangkan tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Lanjut untuk peralatan pendukung atau tool system, diagram alir data atau data flow diagram atau DAD. Diagram alir data yang lebih dikenal dengan data flow diagram atau DFD adalah diagram yang menggunakan notasi-notasi atau simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan arus data dan untuk membantu dalam komunikasi dengan pemakaian sistem secara logik. Lanjut. Untuk analisa sistem berjalan, untuk melakukan pengembangan usaha, peranan komputer sangat penting. Tanpa adanya komputer, kegiatan dalam pembuatan laporan tidak dapat berjalan dengan secara optimal. Karena seringkali terjadi kesalahan yang disebabkan oleh manusia atau human error. Peranan manusia sangat dibutuhkan untuk membantu mengoperasikan komputer pada perusahaan yang belum terkomputerisasi. Untuk struktur organisasi, yaitu direktur membawahi bagian pengiriman, lanjut bagian penjualan, dan bagian gudang. Untuk direktur bertugas memimpin dan mengkoordinasi, mengontrol jalannya perusahaan, membuat suatu kebijakan, dan memeriksa laporan penjualan yang dibutuhkan perusahaan. Untuk bagian penjualan, yaitu menerima order dari konsumen, membuat laporan penjualan, menerima pembayaran, dan menerima laporan dari bagian pengiriman dan bagian gudang. Untuk bagian gudang, barang proses pembuatan pesanan dan membuatan laporan barang keluar dan barang masuk. Dan bagian pengiriman sendiri yaitu mengirimkan barang pesanan ke konsumen. Untuk diagram atau use case diagram, itu dari pegawai menginput, menerima pesanan dan pembayaran, mencatat barang masuk, memeriksa stok barang, membuat laporan, dan memeriksa laporan penjualan, pengiriman barang, dan memimpin dan mengkoordinasi. Untuk direktur sendiri itu menerima dari inputan pegawai, yaitu stok barang, laporan penjualan, dan memimpin dan koordinasi. Untuk activity diagram, pertama, customer akan memilih barang, selanjutnya customer membuat pesanan, lalu customer memberi DP pembayaran. Selanjutnya bagian penjualan menerima pesanan PO dan DP. Setelah itu bagian penjualan membuat nota surat jalan. Setelah itu bagian gudang menerima nota dan PO. Setelah itu membuat barang pesanan. Setelah membuat barang pesanan, bagian pengiriman menerima nota dan barang. Setelah itu bagian pengiriman melakukan pengiriman. Setelah itu customer menerima dan melunasi pelunasan. Setelah itu bagian pengiriman menerima pelunasan, lalu membawa nota pelunasan.
Setelah itu, bagian penjualan menerima nota pelunasan dan membuat laporan. Setelah itu, direktur menerima laporan. Prosedur sistem berjalan. Proses pemesanan baju pesta. Pada proses ini, customer datang lalu memilih model baju, bahan baju pesta, warna baju, dan aksesoris yang akan dipasangkan pada baju pesta. Sedangkan customer selesai memilih model dan yang lainnya, barulah proses pembuatan purchase order dilakukan. Proses pembayaran. Setelah purchase order dibuat oleh bagian penjualan, customer memberikan jaminan pembayaran dengan cara membayar 50% dari total harga. Customer akan diberikan nota pembayaran sebagai bukti telah melakukan transaksi pembayaran. Lalu purchase order dan nota pembayaran akan diberikan pada bagian gudang untuk diproses. Setelah diproses dalam pembuatan baju pesta. Setelah baju jadi akan diproses pada bagian pengiriman. Proses pengiriman baju pesta. Setelah pesanan jadi, bagian pengiriman yang bertugas untuk mengirim pesanan ke customer dengan membawa nota dan surat jalan yang akan diberikan ke customer untuk bukti bahwa pesanan telah diterima dan bukti pembayaran yang akan dilunasi. Lalu bagian pengiriman akan membawa rangkapan dari surat jalan dan nota yang akan diserahkan pada bagian penjualan yang nantinya langsung diproses untuk membuat laporan penjualan dan akan diserahkan pada direktur. Spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi merupakan rangkaian yang terdiri dari dokumen masukan, input, dan dokumen keluaran output yang semuanya diatur dan dipakai pada sistem berjalan. Untuk permasalahan pokok, yang pertama, dalam pengisian purchase order masih menggunakan manual sehingga mudah disalahgunakan atau data yang dibuat bisa dipalsukan. Yang kedua, keamanan dokumen kurang terjamin, tersimpan dan aman dan tidak hilang ataupun lupa. Yang ketiga, data dalam membuat laporan tidak akurat karena masih menghitung dan membuat laporan masih secara manual dan riskan sekali terhadap kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak terjadi. Yang keempat, di dalam pembuatan secara komputerisasi, pembuatan laporan hanya berformat dengan format yang sudah ada. Alternatif pemecahan masalah. Dengan pengisian data yang masih manual, tidak terkomputerisasi, maka banyak permasalahan yang terjadi. Tentunya hal ini sangat merugikan karena tidak sesuai dengan kemajuan teknologi informasi sekarang ini. Dengan digunakan komputer sebagai alat bantu untuk mempermudah proses pembuatan laporan, selain itu keuntungan lain yang dapat diperoleh dengan adanya komputer adalah dalam pembuatan dan penyusunan laporan akan lebih cepat dan akurat, sehingga dalam pembuatan dan penyusunan laporan tidak mengalami kesulitan. Kesimpulan. A. Sistem berjualan masih menggunakan cara manual. B. Sering terjadi kesalahan dan pemalsuan data. C. Keamanan data yang kurang terjamin. D. Aplikasi program merupakan alternatif pemecahan dari masalah yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan ataupun instansi, khususnya WM by Widi Budi Mulya. Dalam hal ini khususnya pembuatan laporan berjualan, dengan adanya aplikasi pemrograman ini, pengisian dan penyimpanan data akan terjadi mudah dan lebih aman. Apabila kita ingin mengetahui data atau laporan yang lain, dengan mudah kita mengetahuinya tanpa harus membuka satu persatu lembaran dokumen yang tertumpuk dan debu. Saran. Adapun beberapa saran tulis adalah sebagai berikut. A. Kembangkanlah sistem yang ada dan menggunakan sistem yang telah terkomputerisasi. B. Penggunaan komputer yang tepat akan membantu WM by Widi Budi Mulya dalam membuat laporan. C. Buat file backup agar data-data tersebut dapat terjaga keamanannya dari kerusakan atau kehilangan akibat memakai komputer maupun virus komputer itu sendiri. Komputer menuntut kedisiplinan para pemakainya, terutama dalam menyimpan data masukan. Dalam proses memasukkan data diharapkan user juga tertuntut lebih teliti, sebab kesalahan yang kecil dapat berakibat fatal. Untuk itu perlu diadakan pelatihan dan penjelasan bagi user yang berhubungan.
maupun pembuatan laporan pada WM baik Widi Budi Mulia. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 7. Mohon maaf jika ada kurangan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.